Halo guys, gua dari Cyber Security Community akan membahas tentang Secure Programming. Simak video ini hingga habis ya. Pertama-tama, kita akan membahas mengenai apa itu web server. Web server adalah software yang terdapat pada server yang berfungsi untuk menerima, memproses, serta membalas request dari klien. Balasan dari web server ini berupa web page yang biasanya berisi dokumen HTML. Nah, saat ini ada banyak jenis software web server. Namun, yang paling terkenal dan sering kita gunakan adalah Apache dan juga Nginx. Perbedaan utama keduanya adalah Apache lebih unggul dalam hal kustomisasi, sementara Nginx lebih unggul dalam hal performa. Lalu, bagaimana cara kita sebagai user dapat berkomunikasi dengan web server? Jawabannya adalah melalui protokol yang sering kita dengar sebagai HTTP. Bagi yang belum tahu, HTTP memiliki kepanjangan Hypertext Transfer Protocol. Sekarang, kita lihat cara kerjanya. Pertama, kita sebagai user atau client menggunakan web browser seperti Chrome, Edge, Firefox untuk mengakses suatu website. Lalu, web browser kita akan melakukan request melalui HTTP yang disebut dengan HTTP request kepada web server yang dituju. Web server yang menerima request tersebut kemudian mencari resource yang diperlukan. Bila ditemukan, maka web server akan membalas request tadi. Respon ini memiliki sebutan HTTP response, yang isinya adalah resource yang ia miliki yang ditampilkan dalam bentuk web page. Nah, selanjutnya, dalam web development, kita sering mendengar dua istilah, yaitu front-end dan juga back-end development. Lalu, apa beda keduanya? Sesuai namanya, front-end development berfokus pada tampilan visualnya, seperti teks dan juga gambar pada web page yang kita lihat. Bahasa pemrograman yang diperlukan bagi front-end developer umumnya adalah HTML, CSS, dan juga JavaScript. Sementara, back-end development berfokus pada cara kerjanya, atau dengan kata lain, tidak terlihat secara visual atau di balik layar, seperti logika, algoritma, dan juga data. Bahasa pemrograman yang diperlukan bagi back-end developer umumnya adalah Java, PHP, Ruby, Python, dan lain-lain. Sekarang, kita fokus membahas salah satu bahasa pemrograman pada back-end development, yaitu PHP. Dalam bahasa pemrograman, PHP itu bukan singkatan pemberi harapan palsu ya. PHP adalah singkatan dari Hypertext Preprocessor. PHP merupakan sebuah bahasa scripting open source yang sering disisipkan, atau bahasa Inggrisnya embedded, ke dalam HTML. Nah, PHP script ini bersifat server-side, yang artinya script PHP dieksekusi di server. Lalu, apa saja yang bisa PHP lakukan? Ada banyak. Beberapa contohnya adalah membuat dynamic web page, create, open, read, write, delete, dan juga close file di server, mengambil data melalui form, mengirim dan menerima cookies, dan juga add, delete, dan modify data di database. Lalu, kenapa sih kita perlu menggunakan PHP? Alasan pertamanya adalah gratis. Siapa sih yang tidak suka gratisan? Alasan keduanya, PHP kompatibel terhadap berbagai OS, seperti Windows, Linux, Mac OS, Unix, dan juga kompatibel terhadap berbagai server. Alasan ketiganya, PHP support berbagai database. Dan yang terakhir, PHP juga relatif mudah dipelajari. Karena itu, pastikan kamu segera belajar PHP. Sebelum lanjut lebih jauh, sekarang kita akan mempelajari perbedaan antara HTTP dengan HTTPS. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, HTTP memiliki kepanjangan Hypertext Transfer Protocol, sementara HTTPS memiliki kepanjangan Hypertext Transfer Protocol Secure. Nah, dari namanya saja, kita bisa tahu bahwa HTTPS adalah HTTP yang aman. Lalu, kenapa HTTP tidak aman? Karena pesan yang dikirim antara client dengan server tidak dienkripsi, sehingga
pesan tersebut bisa dilihat oleh orang lain atau sering disebut serangan man in the middle atau MITM. Berbeda dengan HTTP, HTTPS mengenkripsi pesan-pesan yang dikirim antara client dan server menggunakan Transport Layer Security atau TLS atau Secure Socket Layer atau SSL, sehingga serangan seperti MITM bisa diminimalisir. Lalu, sebagai balasan terhadap request dari client, server mengirim HTTP response berupa status codes. Ada 5 kategori status codes. Yang pertama adalah kode yang diawali angka 1 atau bisa disebut 100 sekian. Kode ini berisi respon berupa informasi. Yang kedua adalah 200 sekian yang berisi sukses respon. Yang ketiga adalah 300 sekian yang berisi response redirection atau pengalihan. Yang keempat yaitu 400 sekian yang berisi response client error. Respon error ini termasuk yang sering kita temui, yaitu error 404. Dan yang terakhir adalah 500 sekian yang berisi respon server error. Nah, tabel berikut ini adalah beberapa response code yang sering kita temui. Selain response code, hal lain yang perlu kita ketahui mengenai HTTP adalah request method. Request method adalah tindakan yang ingin dilakukan supaya HTTP mendapatkan informasi yang diperlukan oleh client. Ada beberapa request method, namun ada 2 request method yang paling penting, yaitu get dan post. Get method digunakan untuk meretrieve data dari suatu resource, sementara post method digunakan untuk mensubmit data ke server untuk membuat atau update suatu resource. Nah, pada secure programming, banyak terdapat celah keamanan akibat adanya session, cookie, dan juga cache. Jadi, session, cookies, dan cache memiliki tujuan yang kurang lebih sama, yaitu supaya konten yang ditampilkan pada web page lebih efisien dan lebih sesuai kebutuhan. Perbedaannya terletak pada cara kerjanya, serta data yang diambil atau disimpan. Yang pertama adalah session. Session berasal dari website dan berperan sebagai filter, di mana konten yang ditampilkan mengikuti preferensi kliennya. Sebab, tentunya preferensi setiap pengguna berbeda-beda. Dengan session, konten yang ditampilkan menjadi lebih menarik dan lebih sesuai dengan kebutuhan penggunanya. Selain itu, session juga dapat berfungsi sebagai authentication token untuk mengautentikasi pengguna, yang dikenal dengan sebutan Session ID. Session ini diciptakan hanya saat pengguna mengunjungi suatu website. Session tidak disimpan ketika penggunanya keluar dari website tersebut. Yang kedua adalah yang sering muncul ketika kita mengakses suatu website, yaitu cookies. Cookies berasal dari website dan berperan dalam menyimpan informasi kliennya. Data informasi klien ini kemudian disimpan di browser pengguna. Fungsinya, ketika pengguna mengunjungi website itu lagi, maka cookies akan mengirim data yang sudah disimpannya ke website tersebut untuk memberitahu kegiatan klien tersebut sebelumnya. Cookies ini juga bisa berperan untuk mengautentikasi kliennya. Dan yang ketiga adalah cache. Cache berperan dalam menyimpan sementara data-data berupa web dokumen seperti HTML dan juga gambar-gambar. Tujuannya adalah untuk mengurangi pemakaian bandwidth kliennya dan juga mempercepat loading. Cache ini juga disimpan di browser pengguna dan akan kembali digunakan jika dibutuhkan lagi oleh browser tersebut. Untuk ringkasnya, ini adalah tabel perbedaan ketiganya. Karena ini adalah materi secure programming, maka tentu kita perlu melihat beberapa jenis web attack, cara kerjanya, serta cara pencegahannya. Web attack yang pertama adalah web attack yang mungkin paling sering kita dengar, yaitu SQL injection. Pada SQL injection, attacker menginput suatu query terhadap database yang menggunakan SQL, sehingga attacker bisa mengakses data-data yang seharusnya tidak bisa diakses. Beberapa cara untuk mencegah SQL injection adalah: pertama, validasi user input untuk memastikan tidak ada malicious code di inputnya. Kemudian, update dan patch secara berkala.
Kemudian, gunakan Web Application Firewall atau disingkat WAF. Lanjut ke web attack yang kedua, yaitu XSS. XSS ini adalah singkatan dari Cross-Site Scripting. Pada XSS, attacker menginjeksi malicious code ke suatu website. Lalu, orang lain akan terserang ketika ia mengakses website tersebut dan dengan sadar atau tidak sadar mengeksekusi malicious code-nya. Biasanya, malicious code tersebut dapat mencuri cookies korban. Lalu, beberapa cara mencegah XSS adalah filter user input untuk memastikan tidak ada malicious code di inputnya, dan juga dengan menggunakan Content Security Policy atau disingkat CSP. Web attack yang ketiga adalah CSRF yang memiliki kepanjangan Cross-Site Request Forgery. CSRF merupakan serangan yang biasanya memanfaatkan social engineering, di mana attacker menyebabkan korban yang sedang terautentikasi melakukan request yang sebenarnya tidak ingin dilakukan. Umumnya, serangan CSRF ini mengakibatkan email atau password dari akun korban diubah sesuai keinginan attackernya, atau mengakibatkan uang milik korban ditransfer ke pihak lain seperti attacker. Nah, untuk mencegah CSRF ini, kita dapat menggunakan CSRF token serta menggunakan atribut same site cookie untuk session cookies. Selanjutnya adalah web attack yang dikenal dengan sebutan session hijack. Sesuai namanya, session hijacking memungkinkan attacker untuk mengambil alih suatu user session yang sedang aktif. Caranya, attacker mencuri session ID korban dan menggunakannya untuk masuk ke session tersebut, seolah-olah attacker tersebut adalah user yang valid. Cara pencegahannya adalah, yang pertama, selalu gunakan HTTPS untuk memastikan adanya enkripsi TLS atau SSL pada semua session. Yang kedua, memasang atribut HTTP only melalui set cookie HTTP header. Dan yang ketiga, menggunakan session regeneration. Contoh web attack terakhir adalah malicious file upload. Serangan ini memanfaatkan fitur upload file yang lemah, sehingga memungkinkan attacker mengupload file yang berisi malicious code. Beberapa cara untuk mencegah malicious file upload adalah validasi jenis file yang diupload, scan dan cek isi dari file yang diupload, membuat daftar extension yang diperbolehkan, dan juga membatasi file name dan juga file size. Selain web attack yang sudah disebutkan tadi, ada juga beberapa serangan yang dapat berawal dari vulnerability yang kita buat sendiri. Misalnya saja, dalam PHP, ada beberapa fungsi yang memiliki celah keamanan yang dapat disalahgunakan. Fungsi-fungsi ini disebut sebagai vulnerable PHP functions. Berikut ini adalah beberapa fungsi-fungsi berbahaya pada PHP. Sekian pembahasan mengenai secure programming. Kedepannya, pastikan kalian melakukan kegiatan programming yang aman, sehingga dapat meminimalisir serangan terhadap program dan juga website kalian. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Dan tunggu materi selanjutnya. Thank you guys.